Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video kali ini saya akan bahas resiko terberat gagal bayar pinjol atau galbay pinjol lebih dari 1 tahun. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru galbay atau yang sudah galbay, nah teman-teman wajib simak video ini supaya teman-teman dapat memahaminya dan teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ketika gagal bayar pinjol, ya tentunya kita akan terus-menerus diteror oleh DC pinjol atau tim penagihan pinjol tersebut ya. Ya. Nah, biasanya ya ketika kita gagal pinjol ya lewat 1 hari, maka kita akan diteror habis-habisan lewat SMS, lewat WA, kemudian ditelepon ya, dan seperti itu ya, kemudian dikirim email ya. Jadi resikonya seperti itu ketika kita gagal bayar di awal-awal ya teman-teman ya. Nah, semakin lama ya kita gagal bayar di pinjol, nah maka nanti ya peneror itu akan mereda dengan sendirinya ya. Biasanya itu telepon seharinya nyampe ratusan kali ya, mengirim chat ya puluhan kali. Nah, bila mana teman-teman sudah melewati ya 1 bulan, itu akan meredak teman-teman ya, tidak banyak seperti yang awal-awal ya. Nah, nanti ya setelah teman-teman galbay lebih dari 1 bulan ya, nanti itu jarang-jarang teleponnya teman-teman ya, jarang-jarang. Nah, untuk yang ketiga bulannya nanti ya misalkan teman-teman galbay ketiga bulannya, nah nanti teman-teman itu akan diteror habis-habisan lagi. Bahkan nanti biasanya itu akan ada informasi bahwa DC pinjol ya yang kalian galbay itu akan datang ke rumah kalian. Nah, itu biasanya yang paling ditakuti oleh nasabah yang gagal bayar pinjol. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, sebenarnya sih nggak usah takut ketika gagal bayar pinjol, apalagi pinjol tersebut adalah pinjol legal. Karena pinjol legal itu sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan, baik itu penagihannya ataupun bunga keterlambatannya ya, dan bagaimana ya cara penagihannya. Jadi tidak boleh sembarangan, apalagi melakukan intimidasi atau melakukan kekerasan fisik ya, bahkan ancaman seperti itu sebenarnya tidak boleh kalau pinjolnya itu mengikuti aturan yang sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Nah, jika misalkan lebih dari 3 bulan ya, bahkan mau mendekati 1 tahun ya, misalkan 3 bulan itu kan kita ya kalau misalkan kita galbay lebih dari 3 bulan, maka akan otomatis data kita itu akan dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan bahwa nasabah tersebut ya sudah telat bayar atau kredit macet ya. Jadi otomatis masuk call 5 ya, sering dibilang call 5 atau collection 5. Jadi sudah benar-benar ya telat bayarnya gitu kan teman-teman, kredit macetnya sudah benar. Jadi misalkan teman-teman sudah melewati 3 bulan, akan otomatis jika mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain atau di lembaga keuangan lain, otomatis pengajuan pinjaman teman-teman itu akan ditolak. Nah, resiko ketika gagal bayar 3 bulan. Nah, jika lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun ya, itu biasanya ya dari 3 bulan itu tidak ada yang telepon, paling 1 kali atau 2 kali, bahkan ada yang juga tidak sama sekali teman-teman. Nah, jangan nanti menginjak 1 tahun itu akan datang lagi teman-teman ya, akan menagih lagi ya. Jadi nanti akan ditagih lagi ya, tetapi tagihannya itu nanti ya biasanya ya itu akan dikenakan diskon, biasanya seperti itu ya. Jadi si nasabah itu suruh bayar pokoknya saja, tidak usah membayar bunganya, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi perusahaan pinjol itu tidak mau rugi teman-teman. Jadi intinya si nasabah yang galbay itu harus membalikan pokoknya saja ya, pinjaman pokoknya saja, tetapi tidak dengan bunganya ya biasanya ya. Untuk awal-awal biasanya potongan berapa persen seperti itu, dan kelama-lamaan malah minta dibalikin pokoknya saja tanpa ada bunganya gitu kan, biasa seperti itu. Nah, jadi ada keringanan. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah takut ya,
kalau galbay di pinjol legal. Jadi intinya nggak ada pidananya ya kalau gagal bayar pinjol itu, ya sanksinya hanyalah perdata saja. Nah tetapi resiko terberatnya itu bukan disamperin DC atau data kita itu di blacklist. Nah tetapi biasanya para nasabah yang gagal bayar itu ya ketika gagal bayar pinjol karena tidak kuat mental yang menghadapi teloran-teloran dari DC pinjol, akhirnya jika mentalnya itu tidak kuat ya maka akan merasa takut ya ketika ada kata-kata yang semacam ancaman seperti itu, ya malah mereka si nasabah tersebut nurut ya sama si DC pinjol. Nah maka dari itu ya resiko terberatnya bahkan ya si nasabah itu rela meluarkan tabungannya ataupun ya barang-barang berharganya dijual untuk menutupi hutang yang ada di pinjol. Ya bahkan rela ya tabungan anaknya gitu kan buat sekolah misalkan rela karena takut sama DC pinjol, malah dipakai bayar hutang pinjol karena takut. Nah jadi intinya teman-teman resiko terberatnya itu seperti itu. Jadi misalkan teman-teman sudah tidak kuat mental melakukan segala hal dan berbagai cara untuk menutupi hutang dipinjol ya malah semuanya itu kena dampaknya, keluarga kita ya keluarganya ya anak-anaknya kena terdampaknya. Nah itu adalah resiko terberatnya. Jadi kita yang galbay malah keluarga kita itu yang kena dampaknya ya. Jadi itu adalah resiko terberat ketika gagal bayar pinjol. Jadi sangat banyak sekali ya. Bahkan ada yang sampai cerai sama istrinya seperti ya sama keluarganya karena ya gagal bayar di pinjol. Jadi perlu teman-teman ketahui ketika gagal bayar pinjol ya atau pinjol legal itu sebenarnya nggak usah takut. Misalkan teman-teman ya gagal bayar ya sudah biarkan saja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mampu membayarnya ya nanti teman-teman gagal bayarkan saja dulu atau galbaikan saja dulu. Jadi nggak usah takut. Jadi gagal bayar pinjol itu ya tidak ada pidananya, sanksinya hanyalah perdata saja. Ya jadi intinya resiko terberatnya itu bukan ya data kita di blacklist OJK atau di ya masuk collection 5 atau Ko5 yang sering disebut Ko5 itu tidak perlu ditakuti teman-teman ya. Jadi intinya yang paling takut itu ya nanti keluarga itu kena dampaknya ya karena kita takut sama DC, akhirnya kita rela ya mengeluarkan tabungan kita untuk membayar pinjol ya bahkan rela ini ya tabungan buat ini masa depan anaknya rela dipakai bayar pinjol karena takut ya. Jadi akhirnya kena dampaknya semua teman-teman. Jadi itulah resiko terberatnya teman-teman. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kalian ya teman-teman yang gagal bayar pinjol. Intinya tenang saja, kalian berdoa saja. Intinya kalau misalkan kalian ingin terlepas dari pinjol, nah di sini saya kasih tipsnya teman-teman. Yang penting teman-teman itu kuncinya adalah kuatkan mental dan teman-teman itu jangan pinjol lagi ya. Misalkan teman-teman baru gagal bayar pinjol seminggu misalkan, nah, karena teman-teman takut malah pinjol lagi, kan masih bisa tuh kalau misalkan kita belum di blacklist ya pinjol lagi. Nah itu adalah cara terburuk teman-teman. Misalkan teman-teman melakukan seperti itu ya nanti gaya lubang gaya tutup lubang teman-teman, jadi tidak akan beres-beres ya. Jadi teman-teman itu nanti akan terjerat pinjol selamanya kalau melakukan seperti itu. Jadi intinya harus kuatkan mental. Bila mana teman-teman tidak mampu bayar ya sudah galbaikan saja dulu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya untuk tipsnya. Oke mungkin itu saja, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang gagal bayar pinjol atau galbay pinjol. Semoga utangnya cepat lunas dan semoga dilimpahkan rezekinya, amin. Oke mungkin itu saja dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.